Terima kasih pimpinan rapat. Saya hanya menambahkan pada prinsipnya Pradi mendukung penuh komitmen negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan sebagaimana tujuan dari pembentukan Undang-Undang adalah recovery aset itu lebih penting dari sekedar mempidanakan orang. Tentunya tidak boleh melahirkan kesewenang-wenangan atau abuse of power dan menabrak konstitusi negara, warga negara. Oleh karena itu saya bersama tim sudah menyusun beberapa masukan. Yang pertama tadi batasan ketat, mekanisme non-competition based NCB asset forfeiture atau perampasan aset tanpa adanya putusan pidana, putusan pengadilan. Masukan konkret dari Pradi mendesak draft RUU secara eksplisit menetapkan mekanisme NCB aset forfeiture ini, perampasan atas pembinaan hanya berlaku sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Mekanisme ini hanya boleh berjalan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri secara permanen atau mengalami gangguan jiwa tetap atau tuntutan pidananya telah kadaluarsa. Kemudian argumentasi hukum, perampasan aset sebelum adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap berisiko tinggi melanggar azas praduga tidak bersalah dan hak miliknya dilindungi oleh konstitusi. Dasar hukumnya ada pasal 28 145, jamin hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara wewenang oleh siapapun. Yang kedua, dasar hukumnya pasal 9 Undang-Undang 20 tahun 2025, Jo penjelasan umum angka 3 huruf C KUHP tentang azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Kemudian pasal 54 huruf C Undang-Undang NCAC, United Nations Convention Against Corruption, yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, mengatur bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan baru diposisikan jika pelaku tidak dapat diadili karena alasan kematian, melarikan diri atau ketiadaan yurisdiksi. Masukan yang saya tambahkan lagi yang kedua, perlindungan mutlak dan kritik kasus jaminan kebendaan terhadap pihak ketiga yang beretikat baik atau good faith third parties. Maksudnya konkret, menolak draft membebankan pembuktian pada pihak ketiga untuk membuktikan dirinya jujur. Pradi mendesak membebankan pembuktian adanya etikat buruk kepada jaksa negara, pengacara negara. Hak kreditor memegang jaminan kemudahan hak pertanggungan fidusia sah wajib dikecualikan oleh Undang-Undang Perampasan Aset. Dasar hukumnya apa? Pasal 1977 KUH Perdata, azas bezit sebagai workman title, barang siapa menguasai barang bergerak secara nyata dianggap sebagai pemilik dan hak beretikat baik dilindungi sepenuhnya. Kemudian pasal 19 Undang-Undang 39 secara konsisten melindungi hak milik pihak ketiga. Kemudian pasal 31 UNCAC mewajibkan seluruh negara berpartisipasi menjamin perlindungan hak-hak pihak ketiga yang beretikat baik. Poin ketiga saya tambahkan lagi azas equality of arm atau keseimbangan posisi. Masukan konkret, klausul eksplisit dalam bab hukum RUU perampasan aset, pemilik aset atau pihak ketiga berkepentingan wajib didampingi atau dilindungi oleh advokat pada setiap tingkatan pemeriksaan, pemblokiran maupun persidangan. Ini sejalan dengan KUHP baru nyangkut pasal 65 dan pasal 150 KUHP baru tentang azas equality in arm, di mana kedudukan jaksa penegak hukum dengan advokat adalah sama, diberikan kesempatan yang sama. Kemudian dasar hukumnya adalah pasal 27 dan pasal 28 dasar 45. Kemudian azas audit alteram partem hukum acara perdata RBG, kewajiban hakim untuk mendengar kedua belah pihak. Kemudian azas pasal 14 ayat 1 ICR International Convention of Civil and Political Rights yang diratifikasi berdasarkan Undang-Undang 11 2005 menjamin fair hearing dan kedudukan yang sama setiap orang di muka hukum. Pasal 5 18 Undang-Undang 2003 tentang advokat menetapkan status advokat secara tegas sebagai penegak hukum bebas mandiri setara dengan penegak hukum lainnya. Kenapa ini penting? Karena banyak contoh kasus ya. Kita beberapa lalu ada kasus First Travel, ada kasus Asabri. Kasus First Travel itu bara, kasus TPPU dirampas untuk negara, uang-uang padahal itu uang jamaah. Itu uang jamaah, tapi putusan Mahkamah Agung faktanya memutus dirampas untuk negara. Ini benar-benar
Padahal negara bukan dirugikan, ini benar-benar masyarakat dirugikan secara masif. Indikator kegagalan lahirnya Perma nomor 2 tahun 2002, analisis Fradi, 2 kasus di atas menciptakan kekacauan. Satu lagi kasus Asabri, saya nggak baca tapi ada, nanti diserahkan. Yudikatif bahwa hukum acara pidana kita saat ini cacat dan gagal. Dengan adanya KUHP baru ini agak sedikit membaik, walaupun saya menilai masih banyak kekurangan, kami menilai banyak kekurangan. Kemudian ada lagi poin keempat, tentang terhadap aset-aset yang dirampas untuk negara. Ini faktanya setelah dirampas untuk negara, dieksekusi oleh kejaksaan, setelah itu kita tidak tahu lagi diperuntukkan untuk apa aset-aset tersebut. Apakah untuk bantu rumah sakit atau untuk membantu masyarakat tidak mampu. Kita sering dipertontonkan disita aset dirampas untuk negara, tapi kemana setelah itu aset itu kita tidak tahu, walaupun di peraturan Menteri Keuangan dikelola oleh Menteri Keuangan, dititipkan di Rubasan, tapi faktanya itu jangankan masyarakat umum, kita sendiri sebagai advokat kuasa nggak tahu lagi begitu aset kita disita. Oleh karena itu saran kami perlu publikasi yang bisa diakses oleh siapapun melalui media. Kemudian perlu adanya lembaga khusus yang menangani itu. Ada lembaga khusus atau badan khusus. Saya membaca di RUU perampasan aset ini masih melibatkan Kejaksaan Agung, ya, dan harus membuat laporan berkala kepada Presiden dalam waktu berapa bulan. Saya juga membaca, saya mengkritisi juga salah satu pasal di RUU perampasan aset ini. Jadi ada sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ada sudah dilelang. Nah, bagaimana seandainya kalau terdakwa tadi bisa membuktikan di tingkat, kan kalau putusan kasasi itu sudah tetap juga, kan ada upaya PK. Setelah PK ternyata terdakwa ini menang, ternyata aset tadi sudah dirampas, sudah dijual oleh pihak yang mengelola aset. Ini juga mohon dimasukkan dalam salah satu draft di undang-undang perampasan aset ini. Kebetulan saya banyak sekali menangani kasus korupsi dan TPPU, pimpinan sidang. Jadi banyak sekali yang merasa dirugikan. Memang ada Perma yang tahun 2022 mengatur mekanisme sidang tentang pihak ketiga yang beretikat baik untuk membuktikan tentang aset yang diperoleh tadi. Satu lagi mungkin percampuran aset, misalnya tindak pidana itu terjadi TPPU, tindak pidana itu terjadi tahun 2005, aset itu dibeli tahun 2000, tapi direnovasi rumah itu misalnya tahun 2018. Nah, itu apakah ada penyisihan? Apa langsung tercampur menjadi aset yang dikatakan harus dirampas? Itu juga harusnya dimuat dalam undang-undang perampasan aset ini, karena saya mengalami itu. Banyak sekali perkara-perkara yang hanya tercampur sedikit, misalnya langsung dirampas untuk negara. Dan ada lagi, kalau mengikuti kasus Kerajirit Sumsel itu, Pak Haji Halim itu, dia meninggal, asetnya semua dirampas itu. Saya nggak tahu bagaimana, karena saya bukan lawyernya. Mungkin itu masukan tambahan dari kita. Demikian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.